Perkenalkan, nama saya T. Wijaya dari kelas PJKR 1E NPM 20106310707016. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi manusia, osteologi, miologi, respirasi, dan kardiovaskuler. Yang pertama ada anatomi. Anatomi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu an yang berarti memotong dan tomos yang berarti habis. Jadi anatomi adalah bisa disimpulkan dengan ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia hingga ke bagian-bagian terkecilnya. Dan tubuh manusia tersusun dari molekul membentuk sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Yang pertama adalah sel. Sel adalah unit terkecil yang tidak dapat dibagi kembali. Dan jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Dan juga yang ketiga itu adalah organ. Organ adalah kelompok jaringan-jaringan yang melakukan beberapa fungsi tertentu. Jadi itu yang saya bisa jelaskan tentang anatomi. Dan kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu osteologi. Osteologi. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu osteon yang berarti tulang, dan tomos dan logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang-tulang manusia. Yang nanti akan saya tampilkan kerangka manusia ada di samping sini. Bisa dilihat di situ ada banyak sekali kayak seperti cervical vitribae, skull head, tulang atau tulang tengkorak, ada tulang pinggul, terus ada scapula atau tulang belikat, tulang selangka yang ada di sini, terus ada tulang dada yang di tengah-tengah itu, terus ada tulang kasta, tulang pengumpil, ada tulang telapak tangan, tulang tangan, terus ada patella. Patella adalah sebuah tulang yang ada di lutut, itu namanya patella. Terus ada tulang tibia, ada tulang fibula, terus ada tulang telapak kaki yang ada banyak sebenarnya, dan lain-lain seperti gambar di samping. Ya, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah miologi. Miologi adalah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu mio yang artinya muscle atau musculus yang berarti otot, dan logos yang berarti adalah ilmu. Jadi miologi adalah ilmu yang mempelajari tentang otot manusia. Dan nanti akan saya tampilkan di sebelah samping saya juga bakal ada otot polos. Otot polos adalah jaringan otot yang terdapat di organ-organ seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Dan juga ada otot jantung. Yang kedua itu ada otot jantung yang berfungsi memompa darah dari dan menuju jantung. Yang ketiga ada otot lurik. Otot lurik, otot yang menempel pada tulang atau juga bisa disebut dengan otot rangka. Itu. Oke, sekarang kita akan masuk materi yang ketiga, yaitu adalah respirasi atau pernapasan. Respirasi atau pernapasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Sistem respirasi atau pernapasan mencakup semua proses pertukaran gas yang terjadi antara atmosfer melalui rongga hidung. Yang pertama dari hidung menuju ke faring, terus ke laring, terus lagi ke trakea, terus ke bronkus, ke paru-paru, alveolus, terus masuk lalu ke sel-sel melalui dinding-dinding kapiler darah. Lalu respirasi juga dibagi menjadi dua, yaitu ada respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal adalah pertukaran O2 dan CO2 antara alveolus, paru
paru-paru dengan kapiler darah di sekitar alveolus. Yang kedua itu adalah respirasi internal. Respirasi internal adalah pertukaran O2 dan CO2 antara kapiler darah dengan sel-sel tubuh. Penyakit yang ada pada dalam sistem pernapasan atau respirasi itu ada pertama ada asma, kedua ada influenza, ketiga ada TBC, yang keempat ada kanker paru-paru dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, itu adalah kardiovaskuler. Kardiovaskuler adalah organ siklus darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi untuk memberikan dan mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan oleh proses metabolisme tubuh. Yang pertama yaitu ada struktur jantung, yang ada itu ada epikardium atau perikardium yang disebut juga lapisan yang paling luar. Yang kedua ada miokardium atau yang disebut juga lapisan tengah yang memiliki otot. Yang ketiga ada endokardium, disebut lapisan yang paling dalam. Yang lalu kita akan masuk ke sistem kardiovaskuler yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang kedua itu ada berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga pembuluh darah yang menuju ke organ. Yang keempat arteriol atau cabang yang paling kecil. Yang kelima dinding kapiler yang terdiri dari pelapis endotel. Yang keenam darah dari kapiler-kapiler berkumpul dalam vena. Lalu fungsi sistem kardiovaskuler antara lain yang pertama sebagai alat transportasi mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti oksigen, glukosa, dan lain-lain, dan juga sebagai alat pengangkut bahan-bahan sisa seperti urea, dan juga sebagai pengatur regulasi. Yang ketiga juga sebagai proteksi. Lalu ada berbagai jenis penyakit kardiovaskuler, yaitu yang pertama ada aritmia, yang kedua ada PJK atau pengangkut jantung koroner, dan lain-lain.